Baik, Ibu. Oh, ya, syukurlah. Terima kasih adik-adik sudah meluangkan waktu untuk datang ke ruangan Ibu ya. Iya, Ibu. Baik adik-adik, sebelum kita mulai proses konseling kelompok kita, satu orang Ibu minta untuk pimpin doa ya. Iya, Ibu, saya. Iya, silahkan adik. Baik, teman-teman dan Ibu Guru, sebelum kita memulai kegiatan kita, marilah kita satu hati untuk mengucapkan dalam doa, jika saya telah menurut agama dan keyakinan saya. Doa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih adik. Adik-adik semua ada yang sudah kenal Ibu? Sudah. Ada yang Ada yang sudah, ada yang Oh, ada yang belum. sudah, ada yang belum. Iya. Baik. Baik adik-adik, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Karena Ibu ingin kita semua dalam kelompok ini saling mengenali satu sama lain. Jadi alangkah baiknya kita semua saling memperkenalkan diri ya. Iya, Ibu. Mulai dari Ibu, perkenalkan nama Ibu Bonevolencia Pulharia Uga. Adik-adik bisa panggil Ibu Volen ya. Iya, Ibu. Ibu asalnya dari Flores, Nagekeo. Nah, sekarang kesempatan Ibu berikan kepada adik-adik untuk saling memperkenalkan diri. Dari saya, Ibu. Oh iya, silahkan adik. Kenalkan, nama saya Stefania Paulus, dan saya Intan, saya dari Semarang. Oh iya, Intan dari Semarang ya. Iya, Ibu. Oh iya, adik. Perkenalkan nama saya. Suaranya agak besar, adik Ibu tidak dengar. Perkenalkan nama lengkap saya Demi Inspirasi itu. Saya dari Flores Larang Tukai. Nama panggilan? Dino, Ibu, dari kelas 9X. Oh, Ibu, saya dari 9A, Ibu. Oh iya, Intan dari Semarang. Dino dari 9X ya. Iya. Dinonya ya. Saya, Ibu. Iya. Nama saya Natalia Firman. Ini saya berasal dari Kadunara. Saya kelas 9B. Oh, Reni 9B ya. Oke, di samping Reni ada siapa nih? Nama saya Stefania, asal dari Benokayu, kelas 9A. Oh, sekelas sama Intan ya? Iya tuh, beda sekolah. Ih, Rizky ini ada saja. Baik, baik adik-adik, selanjutnya. Baik Ibu, terima kasih. Nama saya Ardina, asal saya dari ND. Saya dari kelas 9C. Oh iya, Ardina dari ND ya? Iya. NDN. Yang di sampingnya Ardina nona baju hitam. Perkenalkan, nama saya Febronia, biasa dipanggil Febi. Saya asal dari Jakarta, kelas 9D. Oh, Feby dari Jakarta. Iya. Jakarta. Iya, tapi aku pindah sini karena Banjir. Ih, Rizky jangan begitu, Rizky dan Aku pindah teman-teman. sini karena bokap Banjir. gue udah di sini. Rizky kalau temannya lagi ngomong nggak boleh gitu loh, Rizky. Oke. Kalau adik Rizky, bokapnya sudah di mana ya? Cari bapak baru. Oh, baik adik-adik yang main HP boleh dikumpulkan HP-nya. Adik-adik sudah tahu toh hari ini kita mau melakukan apa? Tahu, Ibu. Iya, benar sekali, hari ini kita akan melakukan konseling kelompok. Ada yang sudah tahu apa itu konseling kelompok? Tidak, Ibu. Belum tahu, Ibu. Oh iya, ada yang belum tahu, jadi belum jelaskan sedikit ya. Iya. Jadi konseling kelompok itu adalah usaha pemberian bantuan yang diberikan oleh seorang konselor atau guru BK seperti Ibu kepada konseli atau peserta didik seperti kalian dalam usaha untuk mengentaskan masalah yang kalian hadapi, namun dalam suasana kelompok. Jadi kita mengatasi masalah yang adik-adik hadapi atau konseli hadapi itu dalam suasana kelompok. Adik-adik paham? Paham, Ibu. Iya. Selain itu dalam konseling kelompok juga ada tujuannya. Tujuannya yaitu ada beberapa yang Ibu akan jelaskan. Yang pertama itu untuk melatih kemampuan bersosialisasi adik-adik. Adik-adik kan berasal dari kelas yang berbeda toh. Nah, di sini adik-adik akan dilatih bagaimana bersosialisasi dengan teman yang berasal dari kelas yang berbeda sehingga adik-adik bisa mendapatkan teman yang baru. Selain itu juga konseling kelompok juga melatih kemampuan berkomunikasi adik-adik. Nanti sebentar Ibu akan
meminta adik-adik untuk berpendapat. Dengan demikian adik-adik akan melatih kemampuan komunikasi karena adik-adik tidak takut lagi untuk menyampaikan pendapat di teman-teman yang berbeda kelas seperti itu ya. Selain itu ada dalam konseling kelompok juga adik-adik dilatih untuk merasa lebih peka terhadap masalah yang teman lain hadapi, meningkatkan apa ya, empati adik-adik terhadap orang lain seperti itu. Baik adik-adik, dalam konseling kelompok juga ada aturan, jadi adik-adik harus menghargai ketika teman berpendapat ya. Semuanya setuju? Setuju, Ibu. Ya, jadi nanti sebentar dalam proses konseling berlangsung adik-adik tidak boleh memotong pembicaraan teman ya. Harus saling menghargai, ketika diberi kesempatan baru berbicara. Jangan sampai kalian memotong pembicaraan teman, nanti buat teman tersinggung atau nanti dia bisa saja tidak percaya diri lagi gitu. Sepertinya adik-adik kurang semangat nih, kita ice breaking dulu ya. Iya, Ibu. Baik, Ibu minta semuanya berdiri. Rizky berdiri dong. Jadi ice breakingnya tuh serigala dan ayam. Kenapa ketawa? Iya. Tapi sebelum ice breaking adik-adik ibu aja dulu tepuk semangat ya. Iya, Ibu. Adik-adik perhatikan ibu, setelah itu baru adik-adik mencontoh ya. Iya. Oke, tepuk semangat. Oh, Ibu perhatikan Ibu. Perhatikan ibu dulu. Sepertinya adik-adik semangat sekali ya. Iya, Ibu. Ibu juga senang kalau adik-adik semangat. Oke, lihat ibu dulu ya. Iya, Tepuk semangat. Siap, semangat. Oke? Oke, Ibu. Oke, kita tes satu kali ya. Tepuk semangat. Siap, semangat. Oke. Jadi semangat, Ibu. Rizky semangat dong. Rizky kebian Rizky lagi sakit ya? Banyak pikiran ya? Rizky nih. Oke, sekarang kita masuk ke ice breakingnya. Ice breakingnya serigala dan ayam. Jadi nanti ibu tunjuk contoh. Baby jadi ayam, nanti baby teriak kukuruyuk, teman-teman yang lain tumpuk. Nanti kalau ibu, bisa ketawa duluan. Nanti kalau ibu bilang serigala, contohnya Dino ngerau, yang lainnya bilang au, oke? Oke, Ibu. Semuanya paham? Paham, Ibu. Oke, kita mulai. Kita tepuk semangat dulu baru mulai breakingnya ya. Ayam tuh kukuruyuk. Jawabannya teman samping kiri kanan bilang pok 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 pok. Oke. Rizky, Kalau serigala, serigala, wow. Jawabannya au. Oke, mantap. Tepuk semangat. Siap, semangat. Serigala, ayam, serigala. Au. oh, itu jawabannya. Oke, ulang. Kayaknya belum konsentrasi nih. Iya. Oke, ulang. Tepuk semangat ulang ya. Harus fokus. Tepuk semangat. Siap, semangat. Oke, serigala, ayam, serigala, ayam, serigala. Intan semangat sekali. Kenapa Intan? Tidak, Ibu. Kok nggak ketawa ya? Jadi semangat terbang Andres. Semangat ice breakingnya ya. Ada Ibu banyak. Ya, serigala kena rabies. Adik-adik ibu. Oke, kita lanjut lagi adik-adik. Terus semangat ibu. Oke. Iya. Serigala, ayam, serigala, ayam, ayam. Adik-adik tuh kok suka ilmu susah ditangkap. Iya, ibu jangan bilang. Nangkep prank kesini. Ibu kayaknya Rizky terlalu bersemangat. Iya, soalnya tadi dia kan lebih apa gitu. Rizky stres ya. Iya, sudah.
Aduh, adik-adik dunia setelah ini. Rizky mau nyanyi kan? Mau rilis aku minta Jangan ibu kalau dia nyanyi takut gempa. Oke, semuanya kembali konsentrasi ya, fokus Iya, ke Bu. Ya, Ibu mau tanya sebelum ke sekolah tadi adik-adik naik apa? Angkot. Naik mas demo. Oh, bemo. Ada mengalami kendala apa di jalan atau di Jakarta pakai mas. kan sekolahnya di sini Ardina? Oh iya. Di sini juga ada Maxim. Di sini ada Maxim, kamu nggak pernah naik Maxim ya? Dia kayaknya motor sendiri. Oh, sendiri. Ardina kamu belum pas umur loh. Kalau aku diantar sama bodyguard. Wow, orang kaya Aku ini. pemilik ini apa itu? Lipo. Jual. Nah, Oke, lanjut. patung bam. Ya adik-adik, sekarang kan ibu dengar dari wali kelas adik-adik, katanya adik-adik ini sering bikin ulah ya di kelas. Iya, ibu. Tidak boleh tunjuk orang loh, Stefan. Stefan perempuan nih. Kan Stefannya Sekarang Stefan kan? Iya, perempuan. tapi ibu mempersingkat. Iya. Kan nama dia nama lengkapnya Stefan. Kenapa kita Stefan bilang Stefan? Stefan Dumali. Baik adik-adik, sekarang ibu mau tahu adik-adik ini berulah pasti di kelas. Mulai dari siapa? Dari Rizky. Dari Rizky? Ya. Rizky mau duluan. Lagi ngomong diri. Rizky tidak boleh bercanda seperti itu loh Rizky. Serius nih. Ayo Rizky. Ya Rizky sepertinya belum siap. Oh ya, boleh yang di sebelahnya Rizky. Saya itu sering gugup ketika tampil di depan atau Kenapa gugup, Ren? saya takut teman-teman tahu saya. Oh, mau takut teman-teman tertawakan. Memangnya Reni pernah punya pengalaman ditertawakan? Oke. Yang di sampingnya Reni boleh? Suaranya agak besar. Kalau saya ibu, kalau saya sering tidur di dalam kelas. Tidur dalam kelas, kenapa Dino kok tidur dalam kelas? Ngantuk, iya ngantuknya kenapa? Ini Tidurnya malam jam berapa? jam Pagi. Luar biasa itu ya. Kenapa kok tidurnya jam 4 sih? ini begadang jam Oke. Jadi dikurangi ya Dino. 20. Oke, baik. Siapa lagi selanjutnya? Iya. Jadi saya tuh sering terlambat di sekolah ibu karena malam itu suka begadang di TikTok, Bu. Sama kayak Dino ya, hanya beda. Oh, suka scroll TikTok. Dino game, kalau Feby suka scroll TikTok. Kalau yang di sebelahnya Feby? Kalau saya itu saya dulu Iya, menurut. Kenapa menurut artinya? malas belajar itu. Males belajar. Penyebabnya apa? Sering tidur. Sama tuh. Iya. Kali ini rata-rata begadang terus ya. Iya ibu. Iya, ya. Lewat. Dan seperti itu Dino, nanti Ardinonya mau. Kan tadi peraturannya tidak boleh potong pembicaraan teman, toh? Iya, Ibu. Ya. Oke, sekarang Stefania. Ibu kalau saya kurang konsentrasi dari kelas ibu. Kenapa Stefania? Kenapa ibu tidak fokus ibu mengantuk? Tuh, kan ini rata-rata tukang tidur ya. Terus. Oke, tidak apa-apa. Oke, Stefan kalau malam tidurnya jam setengah 12. Selanjutnya yang terakhir, Rizky. Suaranya agak besar ya. Ya baik ibu saya di sini saya ingin menceritakan permasalahan saya. Ya Rizky. Saya merupakan anak pertama dari dua saudara. Ayah saya sudah mati ibu. Jadi sini saya sudah pulang sekolah. Saya membantu ibu saya untuk mencapai pekerjaan rumah. Setelah itu saya membantu ibu saya lagi untuk berdagang jualan yang ibu saya buat. Jadi saya
sekolah menjadi kelas saya untuk melanjutkan pekerjaan di sekolah maupun selama ke sekolah. Jadi Rizky jarang kerja tugas dan sering terlambat ya? Ya, Ibu. Baik adik-adik, terima kasih karena adik-adik sudah menyampaikan permasalahannya masing-masing. Jadi menurut pendapat adik-adik kira-kira permasalahan siapa nih yang mau kita selesaikan terlebih dahulu? Rizky. Bu. Rizky. Oh iya. Benar sekali. Oh iya. Jadi kita selesaikan terlebih dahulu masalahnya Rizky ya. Iya, iya. Rizky anak kedua dari 2 bersaudara. Ayahnya Rizky sudah meninggal. Sebelum ke sekolah Rizky biasa bantu ibu. Lalu setelah pulang sekolah Rizky berjualan ya di pasar. Ya, Ibu. Oke, baik Rizky. Rizky biasanya berjualan dari jam berapa sampai jam berapa? Jam 2 sampai jam 10 malam Ibu. Sampai jam 10. Wah. Rizky, bagaimana perasaan Rizky ketika dimarahi oleh guru atau dihukum oleh guru ketika Rizky tidak mengerjakan tugas dan juga terlambat? Sakit hati, sedih, gelisah, dan merana Ibu. Kasihan ya Rizky. Teman-teman lain gimana kalian? Kasihan tidak dengan Rizky? Kasihan, Ibu. Kalian harus bersyukur ya. Kalian masih memiliki orang tua yang kalau Rizky ayahnya sudah meninggal, jadi dia harus bantu ibunya bekerja. Rizky, kalau Rizky kan sendiri seperti itu yang dalam kelas, atau ada teman lain? Tidak sekali, saya sendiri. Kalau Rizky lihat teman-teman lain kan kumpul tugas tepat waktu, datangnya juga tepat waktu. Kira-kira apa yang Rizky inginkan atau Rizky harapkan? Apakah Rizky berharap untuk bisa seperti mereka atau bagaimana? Ya, saya berharap seperti mereka hidup tepat waktu, dapat terlambat, dapat ranking 1. Rizky berharap untuk dapat ranking 1. Teman-teman, kita harus mendukung Rizky ya. Iya, iya. Ibu. Baik sekali nih dan keinginan Rizky. Lalu kalau Rizky kan pengennya dapat ranking 1. Yang Rizky lakukan apa? Saya lakukan jualan Ibu. Lakukan jualan. Memangnya saat Rizky berjualan itu Rizky benar-benar sibuk ya? Tidak Ibu, ada waktu luang. Jadi teman-teman kita bisa lihat ya, ada kesenjangan antara apa yang Rizky inginkan dan juga apa yang Rizky lakukan. Ya, jadi Rizky maunya ranking 1 tuh di kelas, dia maunya datang tepat waktu, kumpul tugas tepat waktu seperti teman-temannya yang lain. Tapi yang Rizky lakukan adalah jualan dari jam 2 siang sampai jam 10 malam. Nah, kira-kira menurut teman-teman apa nih yang bisa teman-teman saran, masukan untuk Rizky yang bisa teman-teman berikan untuk kita bantu Rizky untuk membuat suatu rencana agar Rizky ini bisa keluar dari masalahnya, mungkin bukan ya Rizky bisa keluar atau kita mencari solusi alternatif terbaik agar meskipun Rizky berjualan dia juga bisa tetap belajar dengan baik, bersekolah dengan baik. Minta pendapat dari teman-temannya Rizky bagaimana? Oh iya silahkan Adek Reni. Kalau dari saya itu sebaiknya Rizky teman Rizky jadwal hari misalnya bangun jam berapa, terus sekolah jam berapa, terus pulang jam berapa, kantor orang tua jam berapa, jualan jam berapa dan lain-lain. Baik, terima kasih Reni, saran yang baik sekali. Rizky sudah dengar saran dari Reni? Coba Reni ulang. Oh iya, Reni Buat bawa jadwal harian, misalnya Rizky bangun jam berapa, terus sekolah jam berapa, pulang jam berapa, belajar jam berapa. Ya, kasih. Iya, kalau di sumpinya Reni, Dino gimana sarannya buat Rizky dong? Kalau untuk Rizky Ibu kan di sekolah kan ada kantin, jadi kalau dia punya jualan daripada nanti pulang dia berjualan sampai larut kan, dari pagi itu dia bisa membawa dia punya jualan itu ke kantin Ibu, nanti titip saja di kantin begitu. Oke, terima kasih Dino. Ya, Kalau Feby?
Oke, kalau saya Ibu, menurut saya kalau Rizky bisa bawa bukunya ke tempat jualan supaya ketika kalau pembelinya belum terlalu banyak, dia bisa menyempatkan waktu untuk bisa mengerjakan tugasnya. Oh iya. Baik, terima kasih Feby. Iya, Bu. Baik sekali saran dan masukannya. Kalau dari Ardina? Kalau dari saya itu sama dengan temanku ini, Namanya bagaimana? karena kita juga sebenarnya itu kan bukan tentu ada orang yang diberikan sekali. Iya. Saran saya ingat teman itu membawa buku supaya jika tidak ada yang membeli, dia bisa mendapatkan untuk mengerjakan tugas. Oh ya, baik. Terima kasih Ardina. Kalau dari Stefania? Kalau dari saya, saran untuk pemula, saran Saran dari Stefan. jangan ulang nanti kaca. Kalau dari saya, saran Rizky lebih memprioritaskan tugas-tugas ini, lebih memprioritaskan berarti memang benar kita membagi teman amanah. Nanti kita juga bisa membagi waktu Ibu, kapan saya belajar, kapan saya membantu orang tua. Nah, jadi dari tadi itu Baik teman-teman, terima kasih untuk saran dan masukannya. Ini Rizky, menarik sekali. Ibu dengar tadi saran dari Feby, katanya bawa buku ke tempat jualan, dan Ardinal juga bilang oh ya, bawa buku ke tempat jualan juga. Rizky, ibu mau tanya, Rizky jangan tidur dong Rizky. Kita speaking lagi, kok Rizky tidak semangat nih? Lanjut. Rizky ada saran dari Feby, katanya bawa buku ke tempat jualan. Menurut Rizky bisa tidak? Bisa itu. Iya, memangnya dari jam 2 siang saat Rizky berjualan sampai jam 9 itu pelanggannya ramai terus? Tidak. Oh tidak. Kalau tidak berarti Rizky bisa memanfaatkan waktu luang yang ada ya teman-temannya. Iya, Ibu. Iya. Jadi waktu luang di saat tidak ada pembeli itu Rizky bisa pakai untuk mengerjakan tugasnya. Oke. Jadi Rizky ada beberapa saran dari teman-teman. Yang pertama dari Reni membuat jadwal harian. Yang kedua dari Dino dititipkan ke kantin jualannya. Yang ketiga dari Feby dan Ardinal itu bawa buku ke tempat jualan. Yang kelima itu membuat daftar prioritas ya intinya. Oke. Baik Rizky, jadi ibu harap 1 minggu ke depan ini Rizky coba menerapkan saran dari teman-teman ya. Nanti minggu depan ibu dan teman-teman cek. Nah, apabila Rizky sudah mampu menerapkan saran dari teman-teman, maka kita berikan hadiah atau reward. Nah, aduh Rizky ngelunjak ya. Aduh minta motor nih. Teman-teman, nanti kita kasih hadiah apa ya buat Rizky? Buku dan pen. Buku lah. Buku. Oh ya. Namun kalau Rizky belum bisa menerapkan ini apa yang sudah teman-teman kasih tahu ini, kita berikan punishment atau hukuman. Oke. Ibu bukan hukuman berupa apa? Rizky bercanda terus nih. Nah, kalau teman-teman mau kasih hukuman apa kalau Rizky tidak bisa? Hukuman dia. misalkan yang biar tanggal lalu. jangan seperti itu, nanti Kasih Rizky dia nanti tugas, sekolah. Ibu. Kasih dia tugas tambahan. Oke, Iya. nanti ibu bicarakan dengan guru wali kelas dan guru mata pelajaran ya. Iya. Tapi istrinya kurang efektif, masa dia sudah kurang waktu dikasih tugas tambahan. Tapi kita lihat saja minggu depan ya, Iya. bagaimana perkembangan Rizky. Semoga ada perubahan. Oke, baik adik-adik, ini ibu ada satu video. Adik-adik semuanya harap bisa menontonnya. Dia apa itu? Ini video tentang manajemen waktu. Kan adik-adik kan udah sampai malam tuh nontonnya. Ya, Ibu. Nah, tadi ibu dengar masing-masing menyampaikan masalahnya, begadang ibu terlambat. Oke, jadi ibu mau kasih video ini buat kalian, semoga bermanfaat ya. Iya. Ya, Ibu. Rizky bisa Ternyata membaca 1 jam dalam ulang ya. bukan sejarah ataupun coba bayangkan
jika kita membaca 1 jam Rizky dengan saya. tentang sejarah ataupun tentang bahasa, bisa juga tentang ilmu pengetahuan, dan masih banyak lainnya. Berapa banyak yang kita pelajari setelah 365 jam dalam 1 tahun? Berkata, saya tidak punya waktu untuk membaca. Rizky tidak boleh seperti itu ya. Nanti tetap ibu rusak loh. Kita tidak ada kemauan untuk berubah menjadi yang lebih baik. Kita mempunyai waktu 24 jam dalam sehari. Kita tidur 6 jam sehari. Jadi masih mempunyai waktu 18 jam tersisa dalam sehari. Rata-rata orang belajar, bekerja dan menjalani aktivitas sekitar 8 sampai 10 jam. Lalu kita melakukan perjalanan sekitar 1 jam sehari. Mungkin ada juga yang 2 jam dalam sehari. Jadi sekarang kita masih memiliki waktu 6 jam lagi. Lalu apa yang akan kita lakukan dengan 6 jam tersebut? Mungkin kita bisa makan sebentar, bermain sedikit, atau bisa juga mengobrol, melihat status teman di sosmed, menonton hiburan di TV. Kita bisa melihat berapa banyak waktu yang tersedia. Kita bisa bermain bersama teman setelah habis pulang sekolah. Bisa juga membuka media sosial seperti Facebook, video mungkin, dan mengajak beberapa banyak teman yang mengomentari status kita di Instagram. Kita juga bisa berkumpul dengan teman, ngobrol bersama, jalan-jalan, dan melakukan kegiatan lain yang membuat kita senang. Oke, itu tidak apa-apa, asalkan jangan kita lakukan setiap waktu. Kita bisa mencoba melakukan kebiasaan seperti itu bayangkan saja, jika kita mengatur hari kita dengan belajar, mengerjakan tugas sekolah, kuliah, membantu orang tua, dan melaksanakan aktivitas lain yang lebih bermanfaat untuk masa depan kita dan keluarga. Banyak sekali waktu luang untuk melakukan hal seperti itu. Berangkat ke sekolah untuk belajar, setelah pulang sekolah melakukan aktivitas lainnya. Jika kita mempunyai tugas dari guru, kerjakanlah tugas tersebut. Jika tidak ada tugas, kita bisa belajar kembali apa yang telah dipelajari di sekolah. Kemudian, dilanjutkan dengan membantu orang tua, membersihkan rumah, serta membantu tugas-tugas orang tua di rumah. Bayangkan, jika semalam kita membaca 2-3 jam, lalu berapa jam ilmu yang kita dapat selama sekian hari, berapa ilmu yang didapat selama 1 tahun. Tidak ada ilmu yang percuma dan pengetahuan yang tidak bermanfaat. Maka dari itu, mari gunakan waktu kita sebaik mungkin. Jangan membuang waktu, tenaga, dan pikiran untuk hal yang sia-sia. Fokuslah pada hal yang menjadikan diri kita bernilai. Jangan katakan masih ada waktu. Lakukanlah segera, gunakan waktu kita dengan bijak supaya tidak ada 1 menit pun waktu yang terbuang sia-sia. Tetap semangat untuk meraih masa depan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Oke, adik-adik sudah nonton toh? Sudah, Bu. Oke. Sekarang Ibu mau tanya satu-satu. Apa yang adik-adik pahami dari video yang sudah Ibu tampilkan? Dari Rizky. Dari Rizky. Bisa menjawab dengan baik. Iya, pintar sekali. Tepuk tangan untuk Rizky dulu. Biar Rizky tanya. Oke, ini dia Rizky. Oke. Selanjutnya sampai Rizky. Saya itu kalau ada saya kita harus menggunakan waktu. Iya benar, kita harus menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Benar ini. Selanjutnya Dino. Kalau dari saya, Bu, ini pentingnya membaca dan manfaat dari banyak membaca. Iya benar, ketika kita menggunakan waktu dengan baik, kita membaca buku, akan banyak ilmu pengetahuan yang kita miliki. Yang kita dapat. Pintar sekali. Tepuk tangan buat Dino. Baby. Kalau dari saya, kita mempunyai waktu 1 hari 24 jam, jadi kita gunakan 1 jam untuk membaca, untuk menambah pengetahuan sendiri. Iya, benar sekali adik-adik apa yang dikatakan Baby. Kita 1 hari memiliki 24 jam, minimal 1 hari saja, 1 jam saja dalam sehari kita membaca, supaya tidak dalam 1 hari itu benar tidak kosong, artinya adalah sedikit ilmu yang masuk ke diri kita, ke dalam otak kita, sehingga kita bisa menjadi lebih baik dari hari ke hari, ada pengetahuan di dalam diri kita. Oke? Iya Ibu. Oke, kalau menurut Ardina? Kalau saya ini
kalau kita menyempatkan waktu dengan baik, maka kita punya banyak sekali waktu untuk menyebabkan hal-hal yang positif. Iya, benar sekali. Kita memanfaatkan waktu kita untuk melakukan hal-hal yang positif. Rizky tidak boleh tertawa, teman. Kita lihat aturannya, kita tidak boleh saling tertawa, toh harus menghormati satu sama lain, toh. Iya, Rizky tidak boleh seperti ini. Nanti Ardinalnya tersinggung. Ardinal maafkan Rizky ya. Iya. Oke. Yang terakhir Intang. Kalau dari saya itu kalau emang yang kamu dan lakukan maka Iya. jadi untuk Iya, benar. Tepuk tangan untuk kita semua. Pintar-pintar sekali anak-anaknya ibu nih, apalagi Rizky. Baik adik-adik, siapa yang bisa menyimpulkan kegiatan konseling kita hari ini? Ayo, siapa? Rizky mungkin? Tidak perlu. Oh tidak, Rizky tidak mau. Rizky langsung tolak. Siapa yang mau memberikan kesimpulan? Dino. saya Ibu. Oh iya, Feby, silahkan. Nak. Jadi kesimpulan dari teman kita hari ini, kita sebagai seorang pelajar hendaknya kita memprioritaskan waktu kita sebagai seorang pelajar. Jadi kita harus lebih mengutamakan waktu kita untuk belajar agar kita punya tugas itu bisa terselesaikan dengan baik. Iya, benar sekali. Terima kasih Feby. Baik adik-adik, seperti yang sudah Feby katakan tadi, kita sebagai pelajar adik-adik harus memprioritaskan belajar. Bayangkan satu hari adik-adik punya waktu 24 jam, itu banyak sekali tugas. Adik-adik sekolah kan sampai jam 12, setelah jam 12 anggaplah jam 1 sampai rumah, dan itu masih banyak sekali waktu untuk adik-adik mengerjakan tugas. Jadi adik-adik bisa kerja tugas dulu, setelah itu baru main game atau scroll TikTok, itu kan masih bisa toh? Iya Ibu. Ya, dan jangan lupa istirahat supaya jangan terlambat ke sekolah. Baik adik-adik, sekarang Ibu mau bagikan lembar evaluasi hasil semuanya. Isi, tapi adik-adik perhatikan dulu ya, jangan lupa isi nama, kelas, dan juga beri tanda centang pada ini. Jadi kalau adik-adik contoh pernyataan pertama, saya merasa konseling kelompok ini membantu saya dalam mengatasi masalah manajemen waktu yang saya alami. Kalau adik-adik rasa oh iya konseling kelompok ini bermanfaat untuk saya, jadi adik-adik isi di angka 3 atau 4. Tapi kalau rasa oh tidak bermanfaat, isi di 1 atau 2 ya. Dicentang saja ini. Rizky. Terima kasih. Kalau yang tidak punya pen, ambil di sini. Terima kasih. Jangan lupa nama kelas Rizky. Rizky suka Pak Bula ya. Iya. Ibu ini berpoin cedera nih. Ini nih, pakai buku ibu. Kalau yang setengah mati tidak ada alas, boleh ambil buku ibu di situ. Alas. Kalau yang setengah mati ini Boleh kok, yang merah, yang mana aja. Nanti ibu cek ya, sudah isi betul-betul ibu tulis dulu. Ibu, Ya, kalau dapat skor 4 ya? kalau adik rasa ini penting isi di 4, centang di 4 ya. Iya. sudah Ibu. Dan sudah, mantap sekali. Terima kasih Rizky, Dino, Reni, Feby, Ardina, dan Intan. Lalu kembali di tempatnya ya. Sabar ya. Kasih. Ya, kualitas ya. Ya, baik. Baik adik-adik, nanti minggu depan kita lihat dulu ya perkembangannya Rizky seperti apa. Kalau Rizky sudah mampu melakukan saran yang sudah adik-adik berikan tadi, maka nanti kita lanjut ke orang berikutnya ya. Iya, Ibu. Namun apabila Rizky belum, nanti kita lanjut konseling Rizky ya. Iya. Oke. Tadi kan kita awali dengan doa, jadi sekarang kita akhiri dengan doa dulu ya.
Siapa yang mau pimpin doa? Rizky? No. Oh, Renia, silahkan. Baik, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu dan berdoa aja dan kita. Baik adik-adik, kegiatan kita sudah selesai. Adik-adik boleh pulang ke kelas masing-masing ya. Iya, Ibu. Oke. Sudah selesai dulu. Di